Hari ini, 1 September 2025. Sekolahku diliburkan sama seperti banyak sekolah lainnya di Indonesia. Karena kita sekarang sedang berada dalam sejarah. Kita sedang berada dalam darurat Indonesia. Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola. Hai. Baru 2 minggu negara kita merayakan usianya yang ke-80 tahun. Indonesia, kita telah diguncang dan digoyang. Yang bahkan 2 minggu yang lalu pun tidak ada satupun dari kita yang akan menduga hal seperti ini akan terjadi. Banyak suara yang menggema, banyak aksi yang dilancarkan, dan banyak yang ketakutan. Apakah polemik kenaikan tunjangan DPR bisa benar-benar mengubah demonstrasi kenaikan upah dan suara rakyat menjadi keadaan nasional yang darurat? Apakah demokrasi benar-benar bisa mengambil hidup beberapa bahkan puluhan orang? Video banyak tersebar, memicu keadaan akumulasi yang tak terduga. Banyak ungkapan yang seharusnya bisa lebih dipertimbangkan secara matang sebelum diungkapkan, apalagi oleh para pemimpin, yaitu dewan yang mewakili aspirasi kita. Kejadian yang tak terelakkan di jalanan, mencoreng nama institusi yang seharusnya dapat kita percaya, namun tak melepas adanya suara agitasi yang menggema. Semua hal ini nantinya akan jatuh ke tangan kita, para generasi muda yang sekarang sedang dirumahkan. Tapi berbicara lebih dalam tentang politik bikin gue puyeng, karena bukan dalam kapasitas. Tapi sebagai seorang pelajar, ayo kita berdiskusi apa yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk memperbaiki masa depan yang bisa kita pegang. Teruntuk bolo-boloku Gen Z, yang walau dalam keadaan genting cukup banyak anomali. Kita review rutinan warga bantuin Ahmad Caroni pindah rumah. Let's go. Yang pertama adalah bubu. Bang, main Roblox nggak bang? Halo teman-teman, hari ini kita akan review pentol. Kitalah yang memegang kunci masa depan termasuk Indonesia. 1. Suara kita. Kita semua tahu bahwa HP adalah pacar kedua kita dan sosial media adalah rumah kedua kita. Inisiatif akan demokrasi sangat terlihat dari banyak sekali kampanye yang disuarakan oleh anak muda. Namun, untuk kritis bukan hanya berarti mengkritisi, tapi juga untuk menilai. Menilai dengan bijak akan hal yang kita katakan. Membuktikan bahwa generasi muda itu bukan hanya sekedar FOMO, namun juga bisa membuat dampak yang nyata. Menilai bahwa terkadang beberapa kampanye, pesan, dan lain sebagainya itu bisa membawa kita keluar dari ranah berpendapat yang semestinya. Dunia maya sekarang sudah menjadi dunia nyata bagi kita. Segala tindakan kita adalah histori untuk tercatat di masa depan. 2. Belajar. Memang aku harus akui, aku sempat berdoa semoga sekolah itu diliburkan. Dan ternyata benar, walaupun sekolah tetap berjalan secara online. #OTW ChatGPT. Namun, berkaca dari apa yang telah terjadi, kita sebagai calon pemimpin itu bukan hanya perlu untuk mempelajari akademik maupun lomba saja. Akan tetapi, belajar bagaimana ke depannya yang walau kesalahan-kesalahan ini itu tidak ada di kita. Mau tidak mau, kesalahan-kesalahan ini ada di tangan kita untuk diperbaiki. Belajar bagaimana kita bisa saling mendengarkan dan juga beropini secara konstruktif untuk sinergi. Belajar bahwa menjadi WNI itu love hate relationship. Kadang bermuncung, kadang kecewa, kadang marah. Akan tetapi inilah tanah kelahiran kita yang harus kita jaga dan juga kita majukan. 3. Untuk menghormati sesama. Bukan hanya dalam arti toleransi Pancasila di buku PPKN halaman ke-10, karena belum tentu di halaman ke-10. Tapi juga bagaimana kita bisa saling melindungi satu dengan yang lainnya. Berita tentang Indonesia sudah sampai ke kancah internasional, menimbulkan banyak sekali pertanyaan di mata global. Masihkah ada kepercayaan kepada kita? Tapi, untuk melindungi nama baik bersama, perbedaan dan juga kerjasama, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita kasih paham. Kita kasih paham dengan menunjukkan bukti nyata bahwa di tangan kita, Indonesia bisa menjadi lebih maju dan berkualitas. Kita kasih paham bahwa walaupun Gen Z itu banyak anomalinya, kita bisa peduli dengan sesama dan maju bersama. Kue sera. Yang sudah terjadi, terjadi. Mungkin di sini aku dengan teman-teman juga tidak berada dalam kondisi maupun perasaan yang sama. Tapi kita sama-sama anak muda. Kita sama-sama memiliki ruang dan juga kesempatan yang sangat luas untuk melindungi, untuk mengembangkan, dan untuk membawa perubahan. Klise, iyo. Tapi inilah suara kita. Stay safe semuanya, stay healthy, terus optimis pada perubahan. Semoga kita semua bisa segera bangkit bersama. Hai, ciao.